Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda pada sore hari ini ya? Di sore yang cerah ya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Senang sekali karena di sore hari ini saya Alfon Torik hadir menemani Anda di Resonansi. Resonansi Khazanah Rumah Tangga ya. Hadir kembali lagi dengan tema yang sangat menarik. Ini melanjutkan di pertemuan kemarin. Jadi tema pada sore hari ini, dampak syariah iddah. Wah, seperti apa itu ya mitra muslim ya. Silakan mitra muslim juga bisa bergabung di 0315624555 atau di WhatsApp juga di 0855300938. Dan jangan lupa ya mitra muslim, kalau biasanya kita live di YouTube ya kan. Di sore hari ini kita live di Instagram bersama Suara Muslim bersama Ustadz kita tentunya ada Dr. Kiai Haji Khozin Mustafid SAG MPDI dengan username-nya Khozin Mustafid ya, @Khozin Mustafid. Jadi kita live berdua ini bersama beliau. Jadi langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Khozin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Oh, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, semangat. Mas Alvan juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Okay. Baik, Ustadz. Ini posisi di mana ini Ustadz? Di Kediri kan? Ini sudah di rumah ini. Baru datang tadi 20 menit yang lalu lah sebelum jam 4 tadi. Baik, tema dampak syariah iddah. Ini seperti apa Ustadz? Iya. Silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah, tabarakallah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mitra Muslim rahimakumullah wa azakumullah. Wa bil khusus host kita yang luar biasa, yang senyumnya mempesona, suaranya cetar, semua untuk kita semua agar sukses, semangat dalam khazanah rumah tangga, untuk agar keluarga kita lebih bahagia dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mitra Muslim, di kesempatan kali ini dampak syariah iddah itu intinya akibat melanggar iddah. Jadi iddah ini kan kelihatannya sesuatu yang kadang-kadang diremehkan ya, disepelekan ya, dianggap sesuatu yang apa itu gitu kan. Jadi gini mitra muslim rahimahullah, tidak ada satu syariat pun di dalam Islam yang tidak ada hikmah dan manfaat yang luar biasa, yang tentu bisa kita ambil manfaatnya untuk kita semua, untuk diri kita sendiri mitra muslim. Bahkan sekalipun masalah-masalah sekecil apapun ya, sampai makan minum sewu, ke kamar mandi, makan minum, tidur, bangun tidur, semua diatur, ya kan? Semua ini menunjukkan betapa syariat Islam itu memiliki tujuan yang luar biasa. Oleh karena itu dalam kaidah fikih itu ada namanya ini Mas Alvan ya, ada namanya maqasidus syariah, ya, ada namanya maqasidus syariah. Jadi bahwa pada dasarnya semua ketentuan dalam syariah itu adalah bertujuan demi terciptanya kemaslahatan atau kemanfaatan, ya, kebaikan, kedamaian untuk umat manusia, baik dalam konteks personal, ya, baik urusannya urusan duniawi, apalagi urusan ukhrawi. Ya, jadi jangan meremehkan hanya kelihatannya hanya masalah makan aja, tidak. Masalah bisnis, jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan riba gara-gara bisnis kita meremehkan syariat yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mitra muslim yang sangat berbahaya. Maka mitra muslim rahimakumullah, dalam maqasidus syariah ini ya, para ulama kemudian terutama Imam Asy-Syatibi itu menspesifikasikan atau mengklasifikasikan maqasidus syariah itu terdapat 5 hal ya. Ada hifdzuddin ya, artinya menjaga agama, ada hifdzun nafsi, menjaga jiwa, ada hifdzul aqli, menjaga akal, hifdzun nasli, menjaga keturunan, dan hifdzul mal, menjaga harta benda. Jadi 5 hal ini mitra muslim rahimakumullah, terkait dengan hifdzuddin misalnya,
Maqasid syariah, syariat Islam menjaga kebebasan kita beragama. Dan sekaligus kita yang sudah berislam, jagalah syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Termasuk masalah iddah, masalah munakahah, masalah mawaris, dan sebagainya. Dan itu dikaji semua di dalam radio kita tercinta ini, mitra muslim ya. Jadi luar biasanya di situ. Maqasid syariah yang pertama, Khidruddin ini menjaga agar agama kita menjadi benar-benar agama yang komprehensif, agama yang universal, agama yang bisa kita nikmati indahnya dalam kehidupan kita, baik diri kita, berbangsa, bernegara, seperti itu. Kemudian juga hifdzun nafsi, menjaga jiwa, sampai adanya iddah, ya, adanya nikah, apa itu semuanya adalah agar kita benar-benar menjiwai dan apa ya, mengakui, menyadari eksistensi kita sebagai manusia yang berjiwa mulia, dan itu harus kita jaga dengan akal kita yang sempurna, ya kan, dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjaga jiwa kita agar tidak membahayakan orang lain, apalagi membahayakan diri kita sendiri. Ya, itu mitra muslim rahimahullah. Termasuk juga hifdzul akli. Ya, Islam itu menjaga akal kita. Bagaimana kita harus menggunakan akal pikiran kita, mana yang terbaik kita lakukan, mana yang buruk kita jauhkan. Itulah hakikat orang bertakwa, mitra muslim. Maka di dalam hal ini kita semuanya sampai adanya iddah ini ya kita berpikir, kenapa ya kok tidak, misalnya habis cerai tidak langsung nikah gitu saja ya, padahal masih muda, masih cantik jelita, yang menginginkan juga seorang pria yang sangat setia, yang tampan rupanya, kaya raya. Ya, oke. Jadi silakan ya mitra muslim ya, ini ada sedikit gangguan sinyal. Jadi silakan bisa bergabung di 0315624555 dan juga di WhatsApp di 0855300938. Ya, Ya, baik. Ustaz. Jadi kita lanjutkan, ada sedikit tadi ya, Masya Allah. Oke. Jadi kita tentu menggunakan akal kita, bagaimana Allah mensyariatkan seluruh ibadah, termasuk ibadah muamalah, ibadah dalam keluarga, dalam menciptakan keharmonisan, itu adalah dengan akal kita, sehingga dengan akal kita ini menyelamatkan kita. Dan itulah hakikat orang yang bertakwa itu, ketika baik kita lakukan, ketika buruk kita tinggalkan. Dan orang yang bertakwa ini luar biasa, mitra muslim, orang yang paling dimuliakan Allah, ya kan, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di antara sekian manusia ini yang paling mulia ya orang yang bertakwa ini. Nah, orang yang bertakwa diantaranya adalah hifdzul akri, yang bisa menjaga akalnya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, mitra muslim, ada hifdzun nasli. Ini yang paling pokok di dalam terkait masalah iddah ini, menjaga keturunan. Ya, adanya satu pernikahan, kemudian menjaga dari perceraian. Ketika toh terjadi perceraian, kita hati-hati terkait dengan sisa-sisa yang ada dalam rahim seorang wanita itu, kemudian adanya iddah. Ini menjaga keturunan agar benar-benar bersih itu. Ya, benar-benar keturunan yang mana, dari siapa. Kalau nanti dipanggil, misalnya ini anaknya siapa, jelas. Ya, misalnya Mas Alvan, putra Khazin umpama, ini umpama. Ya kan? Jelas. Nah, itu dari hifdzun nasli ini, mitra muslim. Ya, adanya sebuah aturan-aturan. Kenapa ya kok tidak langsung nikah? Kenapa harus ada ihdad, ada iddah dan sebagainya? Ini maka jangan dilanggar. Nanti ada dampak-dampak yang akan membahayakan kita. Ya, ada positif negatifnya. Ketika kita melakukan aturan Allah terkait dengan iddah, maka tentu akan mendapatkan satu kemuliaan, antara lain hifdzun nasli itu tadi, menjaga keturunan, menjaga kekeluargaan, ya, menjaga bagaimana keharmonisan antara keluarga besar kedua belah pihak, andaikan kedua belah pihak ini menikah lagi, seperti itu. Jadi tetap menjaga keharmonisan bersama. Bahkan nuwun sewu dalam Islam ini, ketika kalau toh cerai itu pun tidak kemudian saling membenci loh. Ya, jadi jangan sampai nuwun sewu kita bercerai atau ada satu permasalahan kemudian kita menyalahkan orangnya atau menghina personalnya, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Kalau toh terjadi perbedaan apa yang membuat panjenengan nun sewu berpisah gitu ya, itu ya semata-mata dilihat dari segi mungkin perilakunya, karakternya, yang tentu karakter ini bisa juga suatu saat akan menjadi baik gitu loh. Jadi jangan orangnya yang kita benci. Ini mitra muslim rahimakumullah. Maka inilah namanya hifdzun nasli, menjaga keturunan. Ya, nah dalam hal ini mitra muslim rahimakumullah,
akibat melanggar iddah, ya. Jadi saat seorang wanita ini melanggar masa iddahnya, maka akan berdampak kepada kedudukannya di mata hukum Islam, bahkan di tengah-tengah masyarakatnya. Kenapa? Karena antara lain dengan iddah yang tidak diperhatikan, ya berarti akan merusak nama baik dalam masyarakat, dalam lingkungan sekitarnya. Jadi karena bisa dicap sebagai orang yang gampangan gitu loh, Mas, ya kan? Baru kemarin bercerai atau baru kemarin ditinggal mati ayahnya, kuburannya cik teles, soalnya kodanan terus. Ya, kok sudah ngetek ke sana kemari. Nah, maka kan tidak boleh kemudian berias karpe dewe, kan tidak. Jadi ada aturan tersendiri yang harus mesti kita lakukan, mitra muslim. Ya, jadi saat Anda melanggar masa iddah ini, ya tentu akan dipandang sebagai wanita yang tidak menghargai dirinya sendiri, ya kan? Karena tidak mematuhi agama itu tadi. Ya, apalagi adat istiadat di lingkungan yang Islami misalnya, ya, sedikit banyak yang tahu tentang syariat Islam, kemudian tahu-tahu nikah lagi tanpa adanya iddah gitu, atau kesana kemarin sudah bersolek tidak karu-karuan gitu, mencari perhatian Mas Alfan misalnya, ya. Nah ini itu kan akan merendahkan martabatnya dia sendiri gitu loh, merendahkan, merusak nama baiknya gitu. Itu antara lain yang pertama. Yang kedua, mitra muslim, dengan kita melanggar syariah iddah ini, mitra muslim, ya, berdampak kepada satu potensi timbulnya masalah dan konflik dalam hukum, ya. Jadi saat Anda melanggar masa iddah, ya, Anda secara tidak langsung melanggar ketentuan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ini berpotensi menimbulkan konflik, bahkan sanksi hukum, ya kan? Sanksi hukum itu apakah ada namanya had atau semacamnya, ya, di hukum fikih itu ada seperti itu, atau bahkan mungkin tidak menjadi perhatian buat kita di dunia. Yang jelas nanti ada perhitungan tersendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu mitra muslim yang nanti akan menimbulkan azab di akhirat nanti tentunya. Ini mitra muslim rahimahullah, membuat juga kehidupan tidak tenang. Karena apa? Tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mitra muslim, akibat melanggar iddah ini tentu akan merugikan dirinya sendiri di masa-masa yang seharusnya digunakan untuk muhasabah, ya Mas Alfan, ya. Introspeksi, kenapa ya kok saya gagal dalam rumah tangga, ya, kenapa ya kok putus nyambung kayak sehari ini umpama. Nah itu kita patut introspeksi diri, mitra muslim, ya. Atau nuwun sewu bisa juga, kalau misalnya suaminya meninggal bagaimana? Nah kalau suaminya meninggal, kita introspeksi, bertobat kepada Allah. Ya Allah, dalam kesendirian ini saya teringat mengenang masa lalu dengan almarhum misalnya, ya, kebaikan-kebaikan beliau. Pernah juga kita, mungkin namanya juga orang peberayan, orang rumah tangga, gitu. Kadang-kadang ada tutur kata yang menyakiti. Ya Allah, dulu ketika masih hidup tak sia-siakan. Itu akhirnya kan timbul muhasabah, Mas. Ya kan? Akhirnya timbul perbaiki diri. Jadi dari hal-hal yang tadinya akan merugikan dirinya sendiri, ya, karena tidak bisa muhasabah itu, sehingga dengan tidak melanggar iddah ini, dia benar-benar bermuhasabah gitu loh. Karena kadang-kadang orang rumah tangga ini, Mas, ya, suami istri itu kadang-kadang engkar aja melulu, ya kan? Salah sedikit gitu sudah kadang-kadang ada piring terbang, ya kan? Ada sotel melayang. Nah, ini kan berbahaya. Padahal ketika sudah tidak ada, nah ini, ya kan? Makanya kan ada lagunya itu bapak-bapak, Pak Yitno apa itu hafal semua itu, ya kan? Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya, ya kan, sangat berharga. Ketika ada disia-siakan, ketika sudah tiada baru menyesal kemudian. Ini jangan sampai terjadi. Dan ini ketika beliau sudah wafat, beliau sudah almarhum misalnya, kita bermuhasabah, ya Allah dulu saya ginikan, ya boleh bertobat kepada Allah, perbaiki diri. Apalagi terkait dengan perceraian, dengan kegagalan itu banyak introspeksi. Disitulah maka perlunya iddah. Tidak langsung nikah lagi, kemudian gagal lagi. Ini dikhawatirkan seperti itu. Jadi cara wong Jawa ngono, alon-alon waton kelakon, gremet-gremet waton selamat. Nah, gitu loh. Jadi daripada ingin cepat-cepat tapi kelewat-lewat, ya kan? Nah, akhirnya tambah tidak karu-karuan. Itu mitra muslim rahimakumullah, ya. Kemudian masih ada waktu, Mas Alfan? Masih ada.
ya sedikit ya. Jadi merusak hubungan dengan mantan suami atau keluarga besar mantan mertua misalnya ya. Itu. Jadi karena melanggar iddah itu bisa merusak itu hubungan baik mantan suami atau mantan keluarganya, kan sering terjadi itu, ya kan? Nah, sudah bercerai, terus akhirnya bertengkar berkepanjangan, ya kayak sepak bola pakai perpanjangan waktu segala, ya kan? Apalagi perpanjangan waktu yang harusnya 6 menit bisa 10 menit kayak gitu kan, ini kan kan bisa membahayakan. Nah, Ya, itu jangan sampai terjadi, mitra muslim, ya. Jadi karena melanggar iddah ini bisa menunjukkan bahwa Anda tidak menghormati mantan suami, dan ini bisa memperburuk hubungannya. Itu loh. Jadi ini agak lama gitu kan. Eh, kan kok tidak terkesan manas-manasi kan gitu ya. Gitu seperti itu. Itu ternyata perlunya iddah seperti itu. Makanya hifdzun nasli, menjaga keturunan, menjaga keharmonisan berkeluarga, meskipun sudah mantan tetap saling menjaga kehormatan, menjaga persaudaraan. Nek saged seduluran selawase, walaupun wis dadi mantane, ngoten wis dipek wong liyane. Pancen kabeh niku minangka takdire pangerane. Ya kan seperti itu. Agar iso tentrem matine, nata jiwa lan nafsune. Seperti itu mitra muslim. Ya. Oke, yang terakhir dampak dari melanggar syariah iddah ini, ya, karena melanggar iddah ini bisa jadi naudzubillah ya, mempermudah cenderung terjadinya satu perzinahan, ya. Jadi mungkin karena tidak menjaga harga diri, kemana-mana bersolek diri dan sebagainya, sehingga terjadilah chatting dan seterusnya, ya kan. Kemudian weting tresno jalaran sokong glibet, ya kan. Terus saya sampaikan dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati, gara-gara cari perhatian, caper gitu kan. Padahal idahnya belum selesai. Nah, ini kan bisa merusak, gitu. Bisa menjadi sarang terjadi takrobuz zina, ya, mendekati zina, dan itu kita harus hati-hati sekali, mitra muslim. Pelanggaran terberat dari dalam agama termasuk dosa besar terjadinya tindakan zina ini. Ya, dalam bahasa kita ini terjadi perselingkuhan misalnya ya, yang tentunya merupakan pelanggaran hukum agama yang sangat serius, sekaligus juga pelanggaran di dalam lingkungan kita, dalam masyarakat kita, dalam keluarga. Nah, itu mitra muslim rahimakumullah. Untuk itu termasuk syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, meskipun terkait dengan masalah iddah, jangan sampai kita sikapi secara gegabah. Kita betul-betul ambil syariat ini dengan sebaik-baiknya, termasuk juga syariat-syariat lainnya tentunya ya Mas Alvan ya. ya. Sehingga dalam ini kita ngaji bersama dalam rumah tangga ini agar kita senantiasa belajar berkeluarga, memperbaiki diri selamanya. Bahkan inilah jargon kita sampai sehidup sesurga. Itu yang kita harapkan bersama ya. Amin amin ya rabbal Baik, alamin. amin. Baik, silakan ya mitra muslim, kita buka sesi interaksi di 0315624555 dan juga di WhatsApp di 0855300938. Ada telepon Ustaz ya? Oh Kita ya, beri silakan. jeda ya, Oke. terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum. Nggih, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Kusnur Ila Jagir. Ibu Kusnul di Jagir, Surabaya. Oke. Nggih, mau tanya apa? Silakan. Saya ini sebetulnya juga penggemar lama dari mulai munculnya Muslim itu memang jarang nelpon. Oke. Dengar aja terus. Terus sekarang ini 2 kali ya rasanya. 2 kali telepon. Betul iya. Iya. Saya Nggih. jarang memang telepon. Nggih. Ini kan pakai HP jadul. Oh, Masya Allah. Apa Ibu? Saya ini kemarin dengerin, memang terus dengerin. 24 jam pokoknya saya ini kan saya biasa. Iya, luar biasa ya. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Cuma kemarin tuh saya agak kurang apa ya. Saya ini bebal lah.
Yang mana Ibu? Ustadz itu membahas soal ini, karena Ustadz ngomong 3 bulan. Terus saya lihat di Al-Quran, surat Al-Baqarah 204 itu 4 bulan 10 hari. Itu sudah saya jalani, Ustaz. Terus kalau soal sewu aja, Ustaz. Kalau soal pendamping, saya sudah nggak pengen, Mama. Memang ada saya yang udah nggak pengen. Satu, kekurangan mata, kaki, jadi kondisi fisik sudah nggak ini. Nggak sanggup lah untuk seperti yang diomong Ustaz. Nah, itu jelasnya saya ingin sendiri memang. Dan anak-anak memang sudah mendukung, jadi saya makan saya dari anak. Jadi gini Ustaz, tolong dijelasin lagi. Saya kok di kemarin 3 bulan Ustaz ngomong, banyak. Saya lihat di Al-Quran surat Al-Baqarah ini 4 bulan 10 hari sudah saya jalani. Baik. Nanti dijelasin Ustaz. Terus ini Ustaz, apalagi saya memang nggak sanggup. Oke. Kemarin jelasin sunnah apa, bisa sunnah dapat. Tapi saya sudah nggak sanggup. Ini ketemu nanti di sana aja. Ya, saya sudah nggak sanggup. Ya. Makasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab setelah jeda aja, Ustaz. Oke, siap. Terima kasih Bu Kusnul dari Jagir Surabaya. Jadi mitra muslim yang lain juga bisa bergabung dan atau berkomentar di Instagram kami di @suaramuslim atau di @khozinmustafid ya Ustaz ya. @KHOZINMUSTAFID Khozin Mustafid. Jadi langsung saja bergabung dan berkomentar di sana. Jangan kemana-mana, resonansi akan segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan, Suara Muslim, the best religious radio network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita pikirkan, itu yang akan menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Abdul Somad mengajak kepada kita semua untuk terus mendengarkan 93,8 FM Radio Suara Muslim Surabaya. Mencerahkan, menyejukkan, menyatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya mimpi kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir? Wujudkan impianmu bersama Markas Lugo LKC. Inilah tempat yang tepat untuk mempersiapkan dirimu. 9 orang telah diterima di Universitas Al-Azhar Mesir tahun 2024 melalui program ini. Program intensif selama 10 bulan, Januari hingga Oktober 2025. Siap mendampingi hingga lulus tes masuk Al-Azhar Asyarif Mesir. Dibimbing para syekh Mesir dengan fasilitas lengkap, asrama nyaman, masjid, kantin 3 kali makan, sarana olahraga, serta program merilah ilmiah. Kami juga mendampingi proses administrasi, ujian kesetaraan, dan proses pembekalan awal sebelum keberangkatan. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Bergabunglah di Markas Lugo LKC dan ikuti jejak sukses para santri yang sudah berangkat ke Mesir. Daftar sekarang
Hubungi 0821 2299 0741. Markas Lugo LKC, gerbang menuju masa depanmu di Al-Azhar. Assalamualaikum, Alvan. Waalaikumsalam, Kak Nasir. Ya, Kak, bagaimana? Radio Expose lini masa belum dibuat ya? Iya, khusus. Sebentar, Kak, sebentar. A few moments later. Sudah, Kak, bisa dicek. Oke. Menemani waktu malam Anda untuk membekali diri sedari muda dengan tema yang menarik setiap harinya dan mendapatkan ilmu yang barokah. Lini masa untuk yang muda yang lebih baik. Setiap Senin sampai Sabtu, tanda waktu 9 sampai 10 malam. Hanya di Suara Muslim, the best religious radio network. Bagaimana, Kak Nasir? Oke, sip. Semangat selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Pendidikan Al-Falah, sekolah yang unik, berbeda, dan menarik. Melahirkan generasi muslim yang menguasai teknologi dan memiliki pemahaman agama yang kuat. Wujudkan impian Ananda menjadi hafal Quran yang ahli di bidang IT-preneur dengan kurikulum berkelanjutan, memberikan pendidikan dan pengalaman terbaik untuk setiap tingkatan, mulai dari daycare hingga SMA. Lembaga Pendidikan Al-Falah memiliki banyak pilihan ekstrakurikuler untuk menumbuhkan bakat dan minat siswa menjadi generasi yang berprestasi, mandiri, berpengetahuan luas, tangguh, dan berakhlak mulia. Segera daftarkan Ananda ke Lembaga Pendidikan Al-Falah. Hubungi 0821 3700 6686 atau kunjungi website www.alfalahsd.sch.id. Lembaga Pendidikan Al-Falah mencetak generasi mulia dan berprestasi. Resonansi. Silakan mitra muslim bisa bergabung di sore hari ini di 0315624555 dan juga di WhatsApp di 0855300938. Bersama Ustadz kita ya, ada Dr. Kiai Haji Khozin Mustafid SAG MPDI ya. Beliau pengasuh Pondok Pesantren An-Najah Surabaya ya, yang masih membersamai di sore hari ini ya bersama kita. Ya Ustadz Khozin. Ya. Ya, silakan bisa dijawab tadi pertanyaan dari Ibu Kusnul. Ya. Betul ya. Namanya ya 3 bulan atau 4 bulan. Iya. Namanya Bu Husnul siapa? Bu Husnul Wati. Oh. Kalau nggak salah. Oh iya, bagus. Jadi orang Jawa itu bilang Sunaryo Joko ya. Nama itu sebuah doa. Jadi bisa menggambarkan karakter seseorang. Jadi Bu Husnul ini Bu Husnul Wati itu artinya orang yang terbaik kesetiaannya. Kira-kira begitu. Jika saking setianya, beliau ya tidak akan nikah lagi. Tidak mengharapkan nikah lagi gitu ya Mas ya. Itu ada yang menginginkannya, ada yang mengesirinya. Seperti itu barangkali ya. Jadi gini Ibu, yang tadi yang kedua yang menanyakan masalah pernikahan, sekali lagi hukumnya mubah. Artinya itu kan sebuah pilihan gitu. Lek panjenengan misalnya memilih nikah, dan nikah itu membuat panjenengan lebih baik, ibadahnya lebih istiqomah, ya, lebih sempurna amal solihah, ya. Itu berarti kan hukumnya kan sunnah, tambah barokah, ya kan, tambah fadilah, gitu loh. Tapi kalau memang tidak, panjenengan lebih nyaman sendirian, itu kan tidak apa-apa. Tapi karena sunnahnya, jadi nikah itu karena sunnahnya Rasulullah, saya menyampaikan itu dalam satu hadis, an-nikah sunnati famar ragiba an sunnati falaysa minni. Karena nikah itu sunnahnya Rasulullah, berarti kita sama dengan menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Itu. Jadi kalau niat kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah, tentu ya dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku ya Mas ya. Misalnya suaminya bagaimana, imannya bagaimana, insya Allah saya jelaskan seperti itu.
Jadi benar-benar dengan pertimbangan yang ada, dan panjenengan sudah istikharah dan sebagainya lah ya, bahkan minta pertimbangan dengan sesama, misalnya orang yang dipercaya, ya kemudian nikah, itu insya Allah lebih baik gitu loh. Tapi kalau menurut jenengan lebih nyaman, lebih enjoy, lebih happy sendirian, itu pun nggak ada paksaan, karena bukan merupakan kewajiban, itu ya. Jadi kalau menurut jenengan, saya lebih memilih sendirian, apalagi belum bisa move on dengan yang dulu misalnya ya monggo silakan. Atau mungkin belum mampu melayani daripada nanti salah dalam apa itu menghargai suami misalnya, itu juga tidak apa-apa. Ngoten Bu nggih. Luar biasa Bu Husnul matur nuwun. Untuk masalah iddah Ibu, ini dalam Islam itu ada beberapa jenis iddah Ibu. Ya, ada terkait dengan iddah itu ada iddah karena perceraian. Oke. Kalau iddah karena perceraian, ya itu kalau perempuan itu diceraikan belum digauli, maka dalam surah Al-Ahzab ayat 49 itu di sana disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtum min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddati ta'tadunaha. Jadi kalau memang belum disetubui itu bahkan tidak ada iddahnya sama sekali. Tidak menjalani masa iddah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, iddah karena perceraian. Kalau misalnya dalam perceraian itu ternyata sudah digauli misalnya ya. Nah ini kalau perceraiannya sudah digauli, maka di sini di dalam surah At-Tolak ayat 4 Ibu, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhur. Ya, jadi ada juga di ayat yang lain salah tata kuru 3 kali persucian. Atau 3 kali persucian kan datang bulan ya kan? Kenapa datang bulan? Karena datangnya sebulan sekali. Coba datangnya seminggu sekali, datang minggu namanya. Seperti itu. Nah ini maka 3 bulan Ibu bagi perempuan yang diceraikan dan sudah digauli, maka iddahnya sebanyak 3 bulan atau 3 kali persucian. Oke, itu. Kemudian kalau kematian, ya mungkin yang dimaksud itu ini yang perceraian karena ditinggal mati sang suami, ya. Itu di surah Al-Baqarah ayat 234, ya, itu menunggu 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhuri wa asyra. Memang seperti itu, betul sekali panjenengan, bagi yang cerai mati, gitu. Tapi kalau yang cerai hidup, itu iddahnya kalau sudah disetujui itu 3 kali persucian. Bagi yang hamil sampai melahirkan. Seperti itu Ibu, matur nuwun. Masyaallah, barakallah. Sehat selalu Bu Husnul. Amin. Terima kasih ya Bu Husnul ya dari Jagir tadi ya, Jagir Surabaya. Ya ada telepon lagi Ustadz. Ya, dari monggo silakan. Bu Ida dari Madura. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ida. Bunda. Bunda Putri Amin. Waalaikumsalam. Enggak, saya dengarnya tadi pagi kan saya keluar kota itu tadi malam ya di apa Al-Qur'an itu Putri Ami, terus putrinya yang ini. Ya muncul. Lucu. Ya. Ya beda. Ya, sayang ini gak live YouTube ya. Instagram. Ya, ya, jadi Ustaz ya, saya mau bertanya di luar tema ini tadi. Saya ini punya adik cowok gitu Ustaz. Adik saya ini dulu yang sebelum menikah ini kan dia tuh punya usaha. Dan dia ini berusaha kan. Terus dia itu pernah ngomong sama ibu, kalau usaha yang ini nanti hasilnya untuk ibu. Nah, setelah dia menikah Ustaz, dia itu menahan sama ibu, gak pernah ngasihkan ke ibu. Yang tadi dijanjikan untuk ibu itu gak dikasihkan Ustaz. Dan sekarang ini ya Ustaz, setelah beliau menikah ini ya, yang dulu rezekinya itu lancar, kok sekarang ini berkurang gitu Ustaz. Apakah karena ini adik saya ini gak menepati janjinya ke ibu ya Ustaz? Gimana gitu? Caranya ini menasihatin adik saya ini Ustaz ya, karena kayaknya ini adik saya ini terlalu sayang sama istrinya gitu Ustaz, sama ibu gitu. Ya Allah, geng. Bu. Baik, terima kasih Bu Ida ya. Nanti dijawab ya sama Pak Ustadz Mujin. Iya.
Saya kira Gimana Ustaz? sering ya kita mendengar dampak orang yang durhaka kepada orang tua, ya, terutama hati-hati sekali, ya. Jangan sampai terkena murkanya orang tua, baik itu yang disembunyikan. Jadi orang tua itu kadang-kadang marah tapi disembunyikan. Ya, cara wong Jawa bungkel nunggone hati, ya. Tapi wong Dodo rasanya sakit hati. Dan sakitnya tuh di sini gitu loh. Hati-hati itu. Apalagi yang sampai muncul kata-kata, ya. Nak, nduk, le, ojo ngono to le, apa ibu ini jadi perasaan gini. Apalagi sampai seperti itu. Itu untung-untungan kalau ada orang tua mengingatkan. Kalau tidak, orang tua diem, perasaannya bungkel, lalu kemudian ada hasrat di hatinya, kemudian apa ya ngomong di hatinya itu, anakku kok ngene sih, awas lo ya sampai gini. Nanti itu hati-hati loh, ya. Ingat, ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa salah satu azab yang disegerakan di dunia tidak menunggu nanti di akhiratnya itu adalah durhaka sama orang tua loh, Mas Alvan. Ya, hati-hati loh. Ini makanya Mas Alvan ini sangat-sangat berbakti sama orang tua gara-gara itu. Dan insya Allah Mas Alvan ini mitra Muslim, tipe laki-laki walaupun nanti sudah nikah, tetap sayang sama ibunya itu. Iya. Jadi maka dari itu mungkin juga, tapi kita juga tidak perlu menjustifikasi ya Mas Alvan ya. Nah, sekarang begitu, alangkah baiknya introspeksi, muhasabah. Jangan-jangan karena durhakanya sama ibu, atau mungkin yang durhaka itu kan ada yang verbal, ada yang non verbal kan begitu. Ya, betul. Sama orang tua, ada yang menjanjikan sesuatu sama orang tua, ternyata diingkari sehingga membuat beliau sakit hati walaupun tidak sempat terlontarkan di kemudian hari gitu ya Mas ya. Itu sangat hati-hati sekali. Nah, itu bisa jadi menimbulkan hal seperti ini. Bagaimana cara mengingatkan? Ya monggo, jenengan ngajak ngaji, mendengarkan suara Muslim, atau mungkin dengan ada gurunya, mungkin dulu pernah mondok di mana, minta tolong dinasihatin, ya. Atau juga mungkin mertuanya, biasanya anak itu lebih percaya lebih perhatian sama mertuanya daripada orang tuanya sendiri. Apalagi orang yang model bucin gitu. Ya, itu apapun yang disampaikan orang tuanya itu nggak ada apa-apanya. Semua apa kata mertua. Nah, itu coba disampaikan ke pihak mertua, mungkin bisa mengingatkan, kok kenapa seperti ini? Coba minta maaf. Jadi jangan bilang gini, ini akibat kamu durhaka, nggak usah begitu. Takutnya nanti dia tersinggung. Sampaikan aja bahwa coba Mas introspeksi, mungkin ada sama orang tua bagaimana, dulu pernah apa, seperti apa. Ada disindir-sindir gitulah. Ya, hanya coba istighfar, nyuspuro nang ibu, misalnya kayak gitu. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal itu, mungkin nanti bisa diperbaiki, atau minimal minta doa ibu, ya. Doanya ibu itu Masya Allah nggak pernah tertolak loh. Sampai dikatakan lagunya Roma Irama itu, ibu itu keramat di dunia, ya. Jadi kenapa kita zarah kemana-mana sedangkan ibu kita kadang-kadang belum tentu kita kunjungi, bahkan kadang-kadang kita sakiti, belum tentu kita membantu orang tua sang ibu kita. Itu seperti itu hati-hati sekali, dan itu diingatkan, tapi hati-hati karena ya biasanya orang kalau sudah berkeluarga itu ketersinggungannya lebih ini ya, atau lebih sensitif ya, seperti itu gitu ya. Atau mungkin lewat itu lagi dengan gimana yang gitu Bu Ida, barakallahu fiik. Baik, terima kasih ya Bu Ida ya yang sudah telepon di 0315455555. Ini jeda dulu Ustaz ya. Ya, monggo silakan. Nanti di segmen terakhir. Jadi ini saya juga mau menyapa, ini sudah ada yang menyapa di Instagram. Kita live di Instagram ya, Mitra Muslim dimanapun Anda berada. Di @suara-muslim dan juga di @khozin-mustafid, KHUZINMUSTAFID, Khozin Mustafid. Ini yang menyapa ada Muhammad Alfan ya. Kok sama namanya sama saya ini ya. Assalamualaikum menyimak. Waalaikumsalam Mas Alfan ya. Terima kasih, dan juga ada yang ini Ponpes Anaja ya, hadir ya. Terima kasih ya Ponpes Anaja ya yang sudah berkomentar. Mitra Muslim yang lain juga bisa berkomentar ya, dan bisa melihat visualnya secara langsung di live Instagram kami. Jangan kemana-mana, Resonansi akan segera kembali.
Saatnya menyimak Kilas Warta. Kilas Warta. Suara Muslim Radio Network. Mitra Muslim Kilas Warta pada sore hari ini, DPR RI menyebut kenaikan PPN 12% akan memberatkan masyarakat. Selengkapnya Ferry Ramadan. Mitra Muslim, pemerintah tengah merencanakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan mengurangi utang luar negeri. Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai, belum saatnya pemerintah menaikkan PPN 12%. Pemerintah harus mengkaji ulang dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, mengingat saat ini rata-rata penghasilan masyarakat di Indonesia masih terbilang minim. Selain itu, kenaikan PPN juga akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Namun apabila pemerintah mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8%, maka kebijakan PPN 12% dapat diterapkan. Pihak UMKM, pedagang-pedagang, sebenarnya mereka dengan keadaan ekonomi yang sekarang itu agak sedikit berat karena kondisi katanya ekonomi ya mungkin pertumbuhannya kurang gitu. Kita lihat nantinya di pertumbuhan ekonomi dalam tahun ini ke depan yang dicanangkan Pak Presiden kan target 8%, kita berharap itu bisa digapai. Lebih lanjut, Rudi Hartono berharap agar pemerintah baru mampu memajukan ekonomi rakyat melalui UMKM dan pengusaha lokal. Dengan tumbuhnya UMKM akan menggenjot perekonomian negara dan berkontribusi lebih dari 60%. Saya Ferry Ramadhani, Suara Muslim, Surabaya. Baru saja Anda mendengarkan Kilas Warta. Kilas Warta. Suara Muslim Radio Network. Pak! Bapak! Ada apa toh, Bu? Kok teriak-teriak? Bapak tuh harus bersyukur punya istri pinter nabung dan hemat kayak aku. Lihat nih Pak, tabungan kita tambah banyak. Kita bisa jalan-jalan ke Eropa ini Pak. Oh alah, Bu, bikin kaget aja. Terima kasih ya istriku, tapi ngomong-ngomong ibu mau nggak punya tabungan yang nggak habis-habis? Nambah terus. Lah iya mau banget. Caranya gimana Pak? Caranya dengan mendukung program mencetak 2000 guru mengaji bersama Baitul Mal Gria Quran. Tabungan kita bisa dibawa sampai ke akhirat. Dukung program mencetak 2000 guru mengaji bersama Baitul Mal Gria Al-Quran. Melahirkan guru Al-Quran yang kompeten, bersertifikasi untuk generasi Qurani yang mumtaz. Transfer dukungan Anda melalui BSI 771111138 atas nama Baitul Mal Gria Al-Quran atau hubungi 0878 4146 8090. Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Hikmah membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2025-2026 untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA Al-Hikmah Surabaya. Juga SMP dan SMA Al-Hikmah Boarding School Batu. Berkomitmen terhadap mutu dan layanan melalui guru yang berkualitas untuk menyiapkan generasi masa depan. Sistem pembelajaran Learning and Content Management System mengedepankan Self-Directed Learning dan Self-Managed Learning. Tersedia kelas internasional, TAFID, Sains Teknologi, jalur beasiswa, dan Socialpreneur sesuai dengan minat anak. Capaian siswa-siswi senantiasa dikomunikasikan dengan orang tua melalui layanan digital. Percayakan pendidikan terbaik putra-putri Anda di Yayasan Lembaga Pendidikan Al-Hikmah Surabaya. Informasi pendaftaran hubungi 031 829 9093 atau klik alhikmahsby.sch.id. Ujian kehidupan datang bertubi-tubi, melelahkan jiwa dan membuat frustasi, stres, lelah, depresi. Tenang, ada Allah yang Maha Pengasih. Ada kalam Allah yang menguatkan dan menjadi sandaran hati. Temukan kekuatan itu di sini. Amazing Quran. Become stronger. Bersama Al-Quran, raih kekuatan tak tergoyahkan. November 2024 di Grand Ballroom The Westin Surabaya.
bersama guru dan tokoh inspiratif Dr. Aisyah Dahlan, Ustadz Fatih Karim, Optik Tompo Anti, Coach Jamil Azaini, Ustadz Asep Supriyatna, dan Paula Verhoeven. Pesan tiketnya sekarang di syafa.ad/sm atau WA 0813 3208 4246. Amazing Quran, Become Stronger. Persembahan Cinta Quran Foundation didukung oleh Suara Muslim, the best religious radio network. Resonansi. Didukung oleh Baitul Mal Gria Al-Quran. Ayo dukung dakwah Al-Quran dan perjuangan guru ngaji dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah Anda melalui rekening BSI 7715 kali 338 atas nama Baitul Mal Gria Al-Quran. Konfirmasi 0878 4146 8090. Baik ya, mitra muslim, kembali lagi di Khazanah Rumah Tangga, di Resonansi tentunya, di segmen terakhir bersama Ustadz kita Dr. Kiai Haji Khozin Mustafid SAG MPDI, yang dimana kita live ya, mitra muslim, live Instagram ya dengan beliau. Ya, Ustadz Khozin. Iya, siap. Ini ada pertanyaan menarik ini Ustadz ya, langsung saja ini ya, dari Mas Ade di Ngagel. Mau tanya Ustadz, untuk meningkatkan rasa sayang pada istri di usia pernikahan baru 13 tahun. Ini gimana Ustadz? Masya Allah. Ini bisa dibilang baru, bisa dibilang sudah. Sudah 13 tahun. Ini termasuk sangat luar biasa ya. Tapi juga tidak boleh, oh sudah 13 tahun, jangan. Benar, ini baru 13 tahun berarti masih banyak waktu, masih panjang masa untuk berkasih sayang, untuk berbagi bahagia di tengah-tengah keluarga dalam khazanah rumah tangga. Ya, Mas Ade ya. Jadi bagaimana cara meningkatkan sayang? Ya, satu, ingat bahwa pasangan kita atau istri kita, suami kita adalah satu-satunya jodoh yang dipilihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua, bahwa suami atau istri kita ya tentu manusia biasa yang tidak ada yang sempurna. Akhirnya apa? Memahami kurang dan lebihnya seseorang, apalagi pasangan kita. Saapi-api wong masih titik mesti ono eleke. Saelek-eleke wong masih titik mesti ono apike. Dalam rumah tangga menimbulkan kasih sayang, ingat baiknya ya. Ketika kita nuwun sewu bahkan bertengkar sekalipun, misalnya ada sesuatu yang selegenje, apa selegenje itu ya, ya itu kita lihat baiknya gitu loh. Jadi tukaran gitu ya, ini kalau kita lihat jeleknya nggak ada selesainya, pasti rame terus gitu. Jadi kita lihat sisi baiknya, sisi positifnya. Kalau toh kadang-kadang fa'asa antakrahu syai'an ya bahwa khairul lakum, bisa jadi mungkin di antara serawung panjenengan itu ada sesuatu yang kurang pas atau bahkan nun sewu ya, katanya itu menjengkelkan gitu ya. Ingat bahwa di balik itu ada baiknya, pasti ada hikmahnya di balik itu. Bahasa antar kerusakan bahwa khairul lakum, bisa jadi ada kebaikan-kebaikan di tengah kita benci sesuatu itu, apalagi kepada pasangan kita. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah ketika melihat orang lain itu lebih baik, misalnya kita contoh, bukan kita bandingkan. Misalnya ada istri sana lebih bagus, lebih indah dan sebagainya, jangan dibandingkan, tapi dicontohkan. Ya, bagaimana berupaya agar pasangan kita bisa seperti ini. Dan apalagi jangan sampai kemudian tertarik kepada selain pasangan kita. Gitu. Jadi ibaratnya begini, walaupun yang lain itu makan ayam geprek misalnya ya, tapi isinya tempe, tapi yang geprek itu hanya bayangan saja, sedangkan yang tempe benar-benar kita rasakan gitu loh. Jadi memandangnya harus seperti itu ya, apalagi jangan sampai kita melihat sing ijo kok rumputnya tanggane ya. Jangan seperti itu. Jadi tetap bagaimanapun ini adalah pasangan yang
jodohkan Allah kepada kita dengan janji suci kita, sehingga kita bina selamanya hidup sesurga seperti itu. Tentu yang terakhir tidak kalah pentingnya banyak-banyak berdoa. Rabbana hab lana wajina wa dzurriyyatina misalnya seperti itu, ya, agar rumah tangga kita diselamatkan Allah, dibahagiakan Allah, diberkahi Allah, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah, seperti itu. Baik ya, Masya Allah, terima kasih ya dari Mas Ade dari Ngagel. Ini sudah 13 tahun ya mitra muslim ya. Selamat ya Mas Ade ya. Terus semangat dan belajar tentunya. Belajar terus. Saya yang belum ya. Iya baik. Silakan ya mitra muslim bisa berkomentar di Instagram kami di @suaramuslim atau di @khozinmustafi juga bisa langsung karena kita live bersama ya. Dan juga ini ada yang menyapa. Ini ada Bu Upik Sidoarjo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Alfomporik dan Pak Ustadz Khozin. Waalaikumsalam Bu Upik. Ikut menyimak, semoga Mas Alfan dan juga Pak Ustadz diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, dan salam untuk pendengar Suara Muslim, tetap semangat. Ya, terima kasih ya dari Sidoarjo. Tahu nggak Mak? Terus juga ada gimana Mas? Upik itu hanya usia makin tua makin api. Iya Bu Upik ya, itu berarti ada artinya Ustadz ya. Ini ada yang kirim pantun Ustadz ya. Oke, bagus. Bu Miyati ya, pagi tadi beli sukun di Kaliasin. Cakep. Cakep. Oh langsung artinya Ustadz. Oh gitu. Langsung isi. Ya. Mari ibu-ibu dengerin siaran dan pantunnya Ustadz Khozin. Waduh. Siapa punya Bu Miyati? Bu Miyati Ustadz. Bu Miyati, ya Allah. Ke Bungurase beli lauk ikan ati. Oke, cakep. Terima kasih Bu Miyati. Baik ya. Iya, terima kasih ya Bu Miyati ya. Katanya Ustadz Khozin semoga tetap semangat, sehat walafiat bersama Mas Alfon Torik ya. Ini inya yang panjangnya Torik ya. Iya. Sele Genji itu gak podo Mas. Oh, Sele Genji itu berbeda pendapat gitu ya Ustadz. Betul, ya. Ini diartikan. Diartikan sama Bu Miyati. Cara bahasa Jepangnya itu eker-ekeran. Oh, ayo. Baik. Ini pertanyaan terakhir Ustadz ya. Ini dari Bu Husnul di Gresik. Tadi kan Bu Husnul di Jagir. Ini Bu Husnul di Gresik mengirimkan pesan. Suami saya sudah 13 tahun meninggal dunia. Anak saya 3 sudah menikah semuanya. Saya ikhlas. Tapi kadang-kadang saya ini sedih Pak Ustadz. Apakah saya termasuk orang yang tidak ikhlas? Gitu katanya. Ikhlas tapi kadang-kadang sedih. Iya, romantika kehidupan, ya, sedih dan gembira itu sesuatu hal yang biasa, Bunda. Ya, yang penting ketika bersedih, sandarkan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikatakan tidak ikhlas itu kalau mengeluh terus, kemudian meratapi, ya, terus seakan-akan saya ini nggak bisa hidup tanpamu, Papa yang beb. Jangan gitu. Karena yang kita, kekasih kita, suami atau istri kita, milik Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kapanpun, usia berapapun, Allah berhak memanggilnya. Dan kita ikhlas itu. Ketika jenengan sudah ikhlas, apalagi sudah 13 tahun, tentu panjenengan kan sudah sering mendoakan beliau. Itu salah satu bagian dari keikhlasan. Tidak apa-apa Bunda. Jenengan misalnya kadang sedih, kadang ini tidak apa-apa. Oleh karena itulah maka setelah ditinggal meninggal itu dalam Islam boleh misalnya ada yang menghendaki nikah lagi atau apa supaya nanti bisa menjadi tempat curhat misalnya seperti itu. Ketika sedih ada yang menjadi topangan jaga kita, kesedihan kita dan sebagainya. Tapi kalau toh tidak, jangan misalnya sedih, sedih juga sudah biasa. Kalau apalagi anaknya sudah 3, bisa jadi sebuah keluarga bahkan ada cucunya. Udah senang-senang aja sama mereka. Jadi alihkan perhatian itu kepada mereka sambil berdoa kepada Allah. Anak cucu kami, ya Allah, ini amanah dari almarhum suami saya. Ya Allah, jadikan putra-putri kami yang solih-solihah sebagai bentuk tanggung jawab panjenengan meneruskan perjuangan estafetnya dari sang almarhum. Itu sudah bagus itu. Tidak apa-apa Bunda, jenengan sedih. Masa orang mau ketawa terus? Mas Alfan aja kelihatannya sumringah gini, apa itu di studio. Kadang kalau ditinggal lari sama mantannya juga mancal-mancal. Astagfirullahaladzim.
seperti itu ya Bunda ya, Bu Husnul, insyaallah. Kita doakan aja, jenengan namanya kan Husnul. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Gitu aja. Amin, amin, amin. Oke. Ya, terima kasih ya Bu Husnul ya. Ini dari Gresik, Bu Husnul Gresik. Ya, tak terasa ini sudah di penghujung acara Ustadz untuk menutup perjumpaan pada sore hari ini. Silakan closing statement-nya, pantun atau doa. Ya nggak pantun, bukan. Ya doa sudah selalu kita panjatkan sambil selama berjalan tadi ya. Nah, intinya adalah monggo kita pegang teguh syariat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menurut kita remeh barangkali ya. Masalah iddah misalnya ada yang menganggap remeh misalnya. Maka tadi saya sangat apresiasi kepada Bu Husnul Wati bahwa iddah ini bagaimana ini menjadi perhatian khusus buat kita. Kenapa? Karena semua ada maqasid syariah, ada tujuan syariah yang akan membawa kemaslahatan bagi kita, masalah dunia dan akhirat kita, masalah untuk diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, bahkan masalah dunia sampai akhirat kita. Itu mitra muslim, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat sekeluarga. Ya. Yang terpenting ngobrol-ngobrol di agenda-agenda berikutnya ya Mas Alvan ya. Ya, tetap betul. sehat. Itu terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Wazin Mustafid yang telah memberikan keilmuannya dan pengalaman di sore hari ini ya. Tetap saksikan ya mitra muslim, tetap simak Khazanah Rumah Tangga bersama Kiai kita ya Dr. Kiai Haji Wazin Mustafid SAG MPDI setiap hari Sabtu sore pada waktu 4 sampai 5. Sehat terus Ustadz ya. Berkah selalu. Amin. Juga amin amin. Amin amin amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya mitra muslim, terima kasih juga ya, ini banyak yang bertanya ternyata, tapi waktu tidak cukup ya. Ini ada Bapak Aryadi, terima kasih. Terus juga ada Bapak Hani Rahmadi, terima kasih. Ada Bu Sri Setiawati barusan. Ada Bu Suhartini dan lain-lainnya tentunya. Terima kasih mitra muslim ya, telah menyimak di Suara Muslim The Best Religious Radio Network. Saya Alvan Torik dan juga ada Ferry Ramadhani, gatekeeper ya, tentunya pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah bersama. Makasih Mas. Salam Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.